Shalom teman-teman, kembali lagi di dalam acara Dilan Diskusi Online. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama kembali teman-teman membahas sebuah tema yang tentunya tema ini menarik, tema ini penting, dan tema ini relevan bagi setiap kita. Pastinya. Ya, saya akan membahasnya bersama dengan Losenina, dan nanti tentu firman Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati juga setiap kita yang menonton video ini. Amin. Dan sebelum kita bersama-sama membahas tema ini teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, kiranya pujian ini menjadi prinsip dalam kehidupan kita untuk kita tetap setia sampai akhir hidup kita, dan Tuhan juga mendapati kita setia sampai akhir kehidupan setiap kita. Betul. Nah teman-teman, Losenina, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema yang menarik nih, ya, yang mungkin beberapa kali diabaikan juga sama teman-teman kita nih, ya. Oke. Ini tentang saat teduh, teman-teman. Nah kalau kita bicara tentang saat teduh nih, ya, saat teduh itu kebanyakan orang teman-teman berpikir bahwa saat teduh itu adalah sebuah kondisi, ya, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari gangguan, dan di tempat itu orang tersebut berdoa dan membaca firman, dan dia berelasi dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah inilah yang dikatakan sebagai saat teduh. Banyak orang yang memiliki pemahaman seperti ini teman-teman. Dan kalau kita memiliki pemahaman yang seperti ini teman-teman, sebenarnya pemahaman kita itu juga ada dasar Alkitabnya, gitu ya. Kalau saya menggali firman Tuhan dari Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-35, maka firman Tuhan berkata seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 35 ini, kita bisa mendapati sebuah dasar Alkitabiah tentang saat teduh, di mana Yesus sendiri juga melakukan saat teduh ini, gitu ya. Ketika Yesus banyak pelayanannya, dia melakukan banyak pelayanan, dia menyembuhkan orang, dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Tentu Yesus sangat sibuk di dalam pelayanannya.
Tetapi di dalam Markus pasal pertama ayat 35 kita bisa memperhatikan sesibuk apapun Yesus dalam pelayanannya, Yesus masih tetap memberikan waktunya untuk berelasi dengan Bapa di surga. Betul. Ya, Rosanina ya. Ya. Jadi kita bisa melihat teladan dari Tuhan Yesus di sini, teman-teman. Yesus sendiri dia melakukan yang namanya saat teduh gitu ya, berelasi dengan Tuhan. Dalam segala kesibukannya dia tetap melakukan saat teduh, berelasi dengan Tuhan. Dan kalau kita lebih menggali lebih dalam lagi tentang saat teduh ini teman-teman, maka kalau kita melihat Markus pasal 1 ayat 35, di sini kondisi Yesus diperhadapkan dengan suatu pilihan gitu ya, di mana Yesus harus menjalankan perintah Bapa, visi dari Bapa untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan mati di kayu salib, atau mungkin menurut pandangan orang-orang di sana Yesus bisa saja menjadi raja, teman-teman. Ya, karena Yesus menyembuhkan banyak orang dan tentu sangat gampang sekali bagi Yesus menjadi raja. Dan di dalam Markus pasal pertama ayat 35 ini kita bisa mengetahui bahwa ketika Yesus berdoa kepada Bapa, ia berelasi dengan Bapaknya, Yesus mendapatkan kekuatan dari Bapa di surga untuk dia berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ya. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi aplikasi bagi kehidupan kita juga, teman-teman, bahwa saat teduh itu punya dampak bagi kerohanian kita. Dimana ketika kita disiplin dalam bersaat teduh, kita disiplin dalam berelasi dengan Tuhan, maka dampaknya adalah kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dalam Markus, kitab Markus secara Injil, teman-teman, secara keseluruhan Injil kitab Markus, ya, penulis kitab Injil Markus memberikan gambaran tentang Kristus, di mana Kristus pergi ke suatu tempat yang tersembunyi, ia berdoa kepada Bapa di surga. Itu diperlihatkan dalam beberapa fase kehidupannya. Di awal kehidupannya, di tengah kehidupannya, dan di akhir kehidupannya ketika berada di Getsemani. Bagaimana Yesus datang ke tempat yang tersembunyi, tidak ada orang yang mengganggunya, dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia mendapatkan kekuatan untuk menjalani visi dari Bapa, yaitu menyelamatkan manusia dengan mati di atas kayu salib. Nah, kalau bicara tentang saat teduh nih ya, Rosanina ya, kita tahu nih bahwa Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, bahwa saat teduh itu dilakukan juga oleh Kristus, gitu ya. Dan itu penting untuk kerohanian kita. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, ada banyak orang yang mengabaikan saat teduh nih, gitu ya. Dan kemudian ada orang juga yang berpikir bahwa saat teduh itu kayaknya harusnya pagi, nggak boleh malam, nggak boleh siang gitu. Ya, mungkin mengacu pada ayat ini juga kali. Yesus pagi-pagi benar bangun dan ia berdoa kepada Bapa di surga. Nah, kira-kira gimana nih Rosanina? Punya masukan nggak? Saat teduh itu harus pagi hari saja, atau mungkin bisa siang, bisa malam, atau bisa kapanpun gitu? Coba Rosanina. Ini menarik sekali. Memang ya, kalau kita mau bicara ideal, ya, idealnya kita pasti mengikuti teladan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita kan. Dia bangun pagi-pagi lalu dia berdoa. Memang itu ideal banget. Tapi memang ada plusnya juga sih memang ya. Ketika kita bangun pagi-pagi itu kita belum melakukan aktivitas apapun, tetapi kita datang kepada Tuhan pagi-pagi, cari Tuhan untuk memulai sepanjang hari kita bersama dengan Tuhan gitu ya. Sebelum melakukan aktivitas, kita datang untuk minta kekuatan daripada Tuhan untuk bersaat teduh gitu ya. Nah, tapi memang pada kenyataannya yang terjadi adalah tidak semua orang bisa mempraktekkan bangun pagi-pagi ini. Ya, saya kurang tahu apakah memang waktunya atau seperti apa. Nah, itu kan tergantung lagi kepada pergumulan masing-masing orang gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, ini pendapat pribadi ya, kalian boleh setuju boleh enggak. Menurut saya kalian harus punya satu waktu yang kalian siapkan dan kalian merasa ini adalah prime time-nya. Gitu ya. Nah, kapan? Ya, kalianlah yang paling tahu kan. Kalian paling tahu itu kira-kira waktunya mau kapan. Kita sendiri yang siapkan waktu yang terbaik untuk kita bersaat teduh, berelasi dengan Tuhan. Jadi entah itu mau pagi, mau siang, mau malam juga terserah gitu. Tapi sekali lagi saya katakan memang ada plus minusnya. Kadang-kadang kalau kita udah malam
keburu capek, akhirnya ya udahlah nggak jadi saat teduh. Atau kalau misalnya kita di siang hari terlalu banyak urusan, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya membuat kita tidak konsentrasi dan kita tidak menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Nah, kapan waktunya? Ya ini kembali lagi kepada kita sendiri. Ya, kembali kita maunya seperti apa gitu. Yang penting pada waktu kita bersaat teduh itu betul-betul kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Daripada kita mau bilang, oh harus pagi. Jadi kalau nggak pagi, siang, malam udah enggak lagi, ya udah jadinya nggak saat teduh. Nah, gitu. Jadi kalau buat saya secara pribadi, ya siapkanlah waktu yang terbaik itu untuk Tuhan. Oke, berarti kembali kepada masing-masing ya. Ya, bagaimana waktu yang paling dia cocok. yang mengatur waktunya sendiri kapan bisa. Yang penting intinya teman-teman, kita harus menyediakan waktu ya, bukan menyisakan ya. Betul, itu beda menyediakan ya. waktu. Beda. Kalau menyisakan ya berarti sisa-sisa waktu kita yang kita udah capek, yang ya akhirnya ya gitu deh. Itu nggak efektif juga ketika kita melakukannya. Oke, betul. Ya teman-teman ya, jadi kita bisa mendapatkan suatu gambaran teman-teman tentang waktu saat teduh ya. Bagaimana kita bisa mencari waktu kita masing-masing, yang tentunya waktu itu kita bisa sediakan secara khusus, di mana kita bisa lebih fokus dalam relasi kita dengan Tuhan, dan kita juga bisa efektif dalam saat teduh itu, gitu ya, betul, Rosanina ya. Nah, kalau kita bicara hal yang lain nih, Rosanina ya, tentang hambatan-hambatan saat teduh nih, kita tahu nih, misalnya saya tahu nih bahwa saat teduh itu paling efektif bagi saya itu pagi hari, gitu ya. Tapi ada banyak hambatan-hambatan, dan mungkin teman-teman juga mungkin punya ide atau keinginan di waktu-waktu tertentu. Tetapi karena suatu hambatan, teman-teman nggak bisa gitu. Nah, kira-kira menurut Rosanina nih, hambatan-hambatan apa aja ya yang menjadi suatu penghalang bagi kita saat teduh? Dan kira-kira ada gak sih solusi buat itu, Rosanina? Ya ada lah pasti ya. Nah, ya kalau bicara hambatan, ya ini kembali lagi ke pribadi kita kan masing-masing. Ya kadang orang kalau mau pagi, hambatannya saat teduh pagi terus nggak bisa ya karena ngantuk gitu ya, jadi nggak bisa bangun pagi, seperti itu ya, males bangun gitu ya. Terus ya kalau sudah siang ya seperti yang saya katakan tadi, udah banyak kerjaan, akhirnya udah nggak fokus, kadang-kadang akhirnya lupa nih harusnya udah saat teduh. Ya kalau malam ya seperti itu, kita udah kecapean, udah kelelahan sepanjang hari, dari pagi, siang, malam, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Akhirnya kita udah kecapean, sampai di rumah tidur, terus lupa bangun gitu ya. Atau ada yang berdoa, aminnya udah pagi gitu ya, karena kecapean gitu kan. Nah, ya memang kelelahan fisik itu juga menjadi satu penghalang begitu ya buat kita untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, untuk hal ini memang harus dipaksakan gitu ya. Teman-teman ya. Harus dipaksakan, harus kita berkomitmen. Nah, gimana caranya? Kan tadi seperti yang saya udah bilang, kita punya time-nya bersama dengan Tuhan. Kapan? Misalnya, saya mau saat teduh, misalnya jam 10 pagi lah, gitu ya. Jadi saya udah siapin ya tanda pengingat gitu loh ya. Kalau kayak di channel-channel YouTube, begitu kalian udah klik loncengnya, ya dia akan memberikan notifikasi untuk menonton video yang baru. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Ya, memberikan alarm, jam 10 kita ingat kita saat teduh. Nah, itu bisa seperti itu. Atau di dalam kelompok-kelompok kecil kita, dalam kelompok-kelompok KTB kita, ya kita bisa saling mengingatkan, hari ini kamu udah saat teduh belum? Gitu kan? Betul. Atau ya seperti yang saya lakukan di KTB yang para gadis-gadis cantik gitu ya di remaja, ya saya memberikan bacaan Alkitab, lalu ada pertanyaan di situ ya untuk mereka jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tapi hal yang paling penting itu ya, sebenarnya kalau mau cari gimana caranya solusinya, itu sebenarnya banyak cara lah. Kalian bisa buka internet, bisa menemukan solusi di situ ya. Tinggal memang itu dari keinginan kita sendiri, gitu ya. Nah, sebenarnya poin yang paling penting itu adalah pertanyaan kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak? Orang kalau mengasihi Tuhan pasti dia akan
melakukan apapun yang orang yang kita kasih itu. Betul. Ya, misalnya kita pacaran. Ya kalau orang pacaran gimana ya? Kalau misalnya gue sayang nih sama pacar gue, terus bagaimana cara saya menunjukkan sayangnya kepada dia? Pasti dong kalau ada sesuatu dia membutuhkan apa gitu, ya gue mesti tolong dia dong gitu. Meskipun ya kalau namanya orang pacaran lagi gitu cinta gitu ya, wah meskipun gue lagi ada di ujung barat sana disuruh jemput ke ujung timur sana, ya namanya orang sayang jatuh cinta ya dijemput gitu ya, meskipun pakai Grab atau apa gitu kan. Betul. Nah kembali ke pertanyaan kita mengasihi Tuhan. Betul. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya pasti kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita kan tahu ya berhubungan dengan Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan bagaimanapun caranya saya akan berkomitmen untuk melakukan saat teduh. Nah jadi sebenarnya nggak perlu disuruh-suruh. Mungkin awal-awalnya ya kita mengkondisikan lah ya gitu. Seperti Losotiola dulu ya waktu di STT dulu kan, dikondisikan setiap pagi mesti bangun saat teduh dan minimal sejam. Dikondisikan kan seperti itu awal-awalnya, tapi semoga dengan awal-awal dikondisikan lama-lama itu menjadi habit kita dan bukan juga cuma bicara habit, tapi itu jadi satu kerinduan yang mendalam dalam diri kita, ada hasrat, ada desire untuk saya pengen ketemu Tuhan nih gitu. Saya kok kalau nggak bersaat teduh kayaknya sesuatu ada yang hilang gitu. Nah jadi ya sebenarnya poin pentingnya buat saya secara pribadi adalah benar nggak kita mengasihi Tuhan atau enggak gitu. Oke teman-teman, jadi memang intinya untuk solusi kita bisa bersaat teduh secara disiplin itu kita harus yang namanya melakukan mungkin istilahnya spiritual check up gitu ya. Jadi kita harus mengecek spiritual kita gitu. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan nih? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak mungkin tidak bersaat teduh. Maka kita tidak mungkin melakukan disiplin, tidak mungkin kita tidak disiplin di dalam bersaat teduh itu. Dan kemudian jika kita memang adalah orang-orang yang sudah disiplin dalam saat teduh, kita juga bisa membantu teman-teman kita, anggota-anggota KTB kita. Saling ingetin. Iya, saling ingetin gitu ya. Untuk mereka juga bisa disiplin di dalam saat teduh. Nah, betul ya. Nah, tadi istilah yang menarik loh Selina sampaikan juga teman-teman. Ada yang namanya suatu kebiasaan itu bisa diubah dengan dikondisikan gitu ya. Awalnya aja betul. Nah, saya ingat sebuah istilah ini seperti habit dengan counter habit gitu ya. Jadi ketika ada suatu kebiasaan yang kita lakukan, kita ingin ubah, itu bisa kita counter habit namanya, dan itu akan berubah jika kita lakukan secara disiplin selama 6 bulan misalnya. Nanti seterusnya itu akan disiplin juga tuh kayak begitu. Nah jadi bagus sekali loh Selina ya, masukan buat setiap kita bagaimana kita bisa lebih mengecek diri kita apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tentunya kita akan disiplin di dalam bersaat teduh. Oke, Selina di akhir dari diskusi kita ini ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman remaja? Oke, kalau dari saya secara pribadi sih untuk teman-teman remaja sekalian gitu ya, di dalam kita membangun ya kebiasaan yang baik ini untuk menikmati saat teduh dengan Tuhan gitu ya. Sekali lagi saya mau katakan memang kita butuh komitmen ya, butuh komitmen untuk kita melakukan hal ini. Yang kedua ya, kalau kita merasa kita ini orang yang suka lupa atau orang yang terlalu sibuk, nah siapkanlah pengingat gitu ya. Pengingat itu apa? Nah bisa juga kan sekarang kita di mana-mana misalnya nih ya udah bawa handphone kan, ya bikinlah alarm setiap jam 10 pagi misalnya gitu ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita harus saat teduh seperti itu. Nah itu hal-hal sederhana tapi itu membantu juga ya. Di dalam grup-grup KTB kita bisa untuk saling memotivasi satu dengan yang lain dengan ya kita bertanya gitu, kamu hari ini udah saat teduh atau belum? Kamu dapat berkat apa melalui saat teduh kamu? Ya mungkin dengan 1-2 kalimat dari pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan itu, nah itu akan memotivasi yang lain juga untuk saya juga nih belum saat teduh nih, berarti saya harus saat teduh. Kan malu nih di grup kan ditanyain terus nggak dijawab gitu ya. Nah itu hal-hal sederhana ya
yang bisa kita lakukan, atau bisa juga kita bersama dengan mama papa kita ya saling ingetin gitu kan. Mama hari ini mama udah saat teduh belum gitu kan, mama dapat berkat apa gitu. Nah nanti bisa juga mama papanya bisa bantuin nih, kamu udah saat teduh belum hari ini gitu ya. Karena memang ya apalagi sekarang kan banyak waktu di rumah ya, jadi pasti kita akan lebih banyak komunikasi juga dengan papa mama kita ya. Jadi pergunakanlah momen-momen yang indah ini bersama dengan keluarga untuk kita juga menciptakan komunikasi-komunikasi yang membangun satu dengan yang lain gitu ya. Nah kira-kira itu dari saya, dan kiranya gitu ya, ketika teman-teman semua udah mendengar diskusi kami ya, ini juga memotivasi kita untuk yuk sekarang kita mulai nih gitu. Kita harus memulai dari diri kita sendiri, kita jangan menunggu orang lain dulu gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri juga harus dimotivasi untuk kita bersaat teduh seperti itu. Oke, terima kasih Roselina Oke. untuk masukannya bagi setiap kita. Satu pesan terakhir dari saya untuk teman-teman, kita harus berani bayar harga teman-teman. Ya, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus berani bayar harga. Tuhan berkorban bagi setiap kita untuk kita menjadi warga kerajaannya. Nah sekarang apa respon kita? Masa kita tidak mau sih berkorban untuk Tuhan? Ketika kita mau bayar harga untuk menjadi murid Kristus yang sejati, maka kita pasti akan setia dalam bersaat teduh. Kiranya sungguh-sungguh firman Tuhan dan diskusi pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita teman-teman. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk diskusi kami secara online pada saat ini yang membahas tentang saat teduh. Kami sadar Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kami untuk kami dapat menyediakan waktu secara rutin untuk kami bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan di dalam doa maupun dalam firman Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami semakin dapat Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Kami sadar Tuhan, mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin akhir-akhir ini kami sudah jarang untuk melakukan saat teduh relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk hari-hari ke depan. Mampukan kami untuk kami bisa disiplin dalam bersaat teduh, dan kami dapat semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami dapat semakin menjadi berkat di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.